Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, masih bersama saya di channel Agus Pintarto. Di episode kali ini kita masih menjelajah desa-desa di Gunung Kidul untuk melanjutkan perjalanan saya sebelumnya. Setelah di video sebelumnya kita melakukan perjalanan melintas di perbukitan Sriten hingga Gunung Gambar, kali ini kita akan turun gunung menuju ke Desa Sambirejo, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Sebuah desa di ujung timur laut Gunung Kidul yang merupakan desa pengrajin bronjong sejak nenek moyang dahulu. Perjalanan dari Gunung Gambar masih menyisakan keindahan alam perbukitan Gunung Kidul yang begitu indahnya. Musim kemarau tak menghilangkan goresan alam yang masih tersisa, yang membuat kita semakin mengagumi Sang Maha Pencipta. Perjalanan menuju ke lokasi desa tersebut kurang lebih 13 menit dari Gunung Gambar. Kehidupan masyarakat di sepanjang jalur yang saya lalui tidak menunjukkan daerah yang tertinggal. Pertanian masih tetap ada di sepanjang jalur ini. Hamparan persawahan juga nampak luas. Rumah-rumah penduduk juga tak kalah dengan masyarakat perkotaan pada umumnya. Sesampainya di desa itu, ternyata hampir semua warganya memproduksi bronjong dan juga kerajinan lainnya. Jika dahulu nenek moyang mereka membuat bronjong dan kerajinan dari bambu, namun seiring perkembangan zaman, bahan bambu pun ditinggalkan dan kini bahan bakunya berupa plastik. Bagaimana kisah desa pengrajin bronjong Gunung Kidul ini? Ikuti perjalanan saya di video kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Areng. Oke teman-teman, kita sudah mengunjungi satu lokasi yang dulu pernah digunakan untuk syuting film nasional ya ternyata ya. Nanti kita cari judul filmnya, kita coba lihat sebelah mana yang digunakan ya. Ini memang suasana desanya cukup bagus ya. Ini apalagi kalau musim penghujan dan hijau ya, ini kan kebetulan musim kemarau ya teman-teman. Dan ini juga ada sumur ya, ada airnya juga, ini ada sumurnya juga. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Sekarang kita akan menuju ke sebuah lokasi ya, yang menjadi pengrajin bronjong Gunung Kidul ya. Ini juga masih perjalanannya masih terus teman-teman ya. Jadi masih perjalanan terus sampai terakhir kita nanti mengekspos yang pengrajin bronjong ya teman-teman. Kita dari Gunung Gambar turun menuju ke daerah Samping ya teman-teman. Dari daerah Samping masuknya. Ini masih 13 menit perjalanan kita menyusuri jalanan pedesaan Gunung Kidul di lereng perbukitan utara Gunung Kidul ya teman-teman. Ini kita turun sekarang, dan jalur dari Samping ke dari desa apa tadi, lupa malan, Gunung Gambar ya. Dari dusun Gunung Gambar ini menuju ke Samping ini turun teman-teman ya. Dan sepertinya ini
desa yang ada di bawah ini tadi terlihat dari ketinggian teman-teman ya. Yang terlihat dari ketinggian itu di sini teman-teman ya, dari atas tadi itu sepertinya desanya ini ya. Ini ada sawah yang sekarang sudah panen dan dilapisi bebatuan ya, yang sangat elok sekali. Kemudian juga tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman ini juga sayuran kalau ini, tapi harus dinyetren teman-teman. Dan ini ada sumur bor ya teman-teman itu. Nah ini tanaman sayuran kalau yang ini. Masya Allah teman-teman ya, keindahan di lereng perbukitan Gunung Kidul juga kalah menarik dengan perbukitan Gunung Lawu, Gunung Sumbing dan gunung yang lainnya. Bedanya di sini tidak banyak sayuran, tapi banyak sawah, padi dan juga rumput-rumput ya teman-teman. Bedanya di situ, tapi view-nya nggak kalah menarik teman-teman ya. Walaupun Gunung Kidul terkenal gersang ya, tapi memiliki potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan ya. Ini saya kira bisa jadi wisata jalur view. Kalau jalannya tadi dari Sriten ke Gunung Gambar itu bagus semua ya, apalagi di aspal kayak gini. Nanti dijadikan view-view menarik ya di spot-spot tertentu ya. Bisa dijadikan objek pesepeda ya, objek pesepeda nanti ketika setelah naik dari ke Batara Sriten, kemudian ke timur, kemudian turunnya ke sini ya, cukup bagus ya. Itu cukup bagus, tapi karena tadi ada sedikit geronjalan, nah mungkin perlu perbaikan di geronjalan tadi ya teman-teman, sehingga bisa dilalui sepeda ya. Nah cukup menarik ya teman-teman, tuh bebatuannya teman-teman. Masya Allah teman-teman, ternyata banyak batuan seperti batuan purba ya teman-teman. Tuh teman-teman ya. Oke, ini dalam rangka menuju ke desa Pengrajin Bronjong sekarang teman-teman. Kalau kita tadi melihat suasana desa di perbukitan utara Gunung Kidul, kali ini kita akan menuju ke salah satu desa Pengrajin Bronjong yang akan kita temui nanti salah satu dari penduduk setempat ya. Nah ini sudah berada di bawah teman-teman kita. Nah kita turun ya, pedukuhan pagar jurang. Bisa lewat enggak ya? Oh ini jalannya rusak ya ini teman-teman, di pagar jurang ya. Oh ini teman-teman yang rusak kemarin Pak ya ini. Jadi ini perlu diperbaiki ya ini teman-teman, ini jebol nih penghubung dari dua daerah ini. Oh ternyata pembangunan corblok juga sampai di dusun-dusun ya. Sekarang pembangunan fisik cukup signifikan ya di desa-desa. Oh ternyata agak di tengah ya teman-teman rumahnya. Ini salah satu pengrajinnya. Oh ada masjidnya teman-teman.
Ya teman-teman, nah ini salah satu pengrajin di sini ya. Ada beberapa pengrajin dan ini kita sudah melihat ya hasil karyanya. Teman-teman semua, saya sudah sampai di salah satu pengrajin bronjong di wilayah Dusun Sambing 1, Desa Samberjo, Kapanewon, Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Nah ini kita akan ketemu, ini namanya Mas Tona ya, aslinya Mas siapa? Totom Yulianto ya? Iya, Totom Yulianto. Mas Totom. Nah ini produknya dari bronjongnya ini salah satunya. Ini tapi belum dikasih belum dikasih kayu. Oh iya, ini bronjongnya ini harusnya ada kayunya teman-teman. Iya, nih. Ini kan ini harusnya ada kayu kayak gini ya. Maaf karena stok habis. Jadi harusnya kayu gini kayu gini. Oh iya, jadi ada kayunya gini seperti bronjong-bronjong yang dipakai di apa pasar nih. Ini ukurannya berapa ini? Ini ukurannya 40 kali 40. Ini 40 cm, sana 40 cm, sana 40 cm. Jadi 40 kali 40 dan ini ukuran lebarnya matic sama beda matic sama motor biasa beda. Ternyata beda-beda teman-teman. Jadi beda, ini untuk tengahnya ini ya? Untuk tengahnya yang beda nih semua. Jadi yang matic itu yang agak lebar nih Pak, yang matic ya agak lebar. Ini bahannya ini dari mana ini sebenarnya? Ini bahannya ini dari, kalau ini dari limbah nih kayak gini nih. Oh limbah. Ini limbah pabrik tekstil. Oh ternyata limbah pabrik tekstil ya, itu seperti Sritek. Sritek apa ini bekas apa ini Mas Totom? Ini tali kapas Pak. Kapasnya. Oh tali kapas. Kapasnya kayak gini nih. Oh bahan untuk kain itu ya? Ini bahan buat kain lah. Kapas kayak gini loh, ini kan. Nah, jadi untuk mengikat ini ya sebenarnya untuk mengikat ini dulunya. Ini kan ditaruh di sini. Dan ini pulan, nanti pul Pak. Terus diikat pakai ini. Nah, dipres pakai ini lah, dipres pakai ini. Lah niku kan dipres kan limbah namanya sudah ini. Oh, benar. Jadi ini gini, berarti karena limbah ini otomatis murah ya ini. Cari murah itu ya. Murah gitu. Sama yang baru. Ini bukan produksi khusus untuk bronjong loh berarti. Yang baru kayak gitu nih. Oh, yang baru ada. Ada. Maksudnya bukan bekas. Bukan bekas tapi baru. Oh, ada juga. Yang model kayak apa nih Mas? Ini yang kayak gini nih, yang baru nih yang macam-macam ternyata. Nah ini yang baru. Nah ini kalau ini bukan bekas nih. Ini apa ini? Nah ini dari pabrik langsung. Nah ini bukan barang bekas nih. Oh. Jadi ini baru nih. Kayak gini roll-rollan kayak gini. Ini penggunaannya gimana antara yang model jenis ini? Kayaknya berbeda ya sama yang. Sama mawon. Oh sama. Sama. Konturnya mungkin ya. Ini agak ini warnanya bening, tapi ini karena buket nih. Dan ini kan bening tapi ketebalan ini agak ada bintik-bintiknya nih. Oh ternyata ada yang ini juga ya. Jadi selain menggunakan yang pengikat dari kapas tadi, ini tempat sampah juga dibikin tempat sampah kayak gini. Nah ini tempat sampah juga. Nah ini potensi Gunung Kidul ini ternyata banyak teman-teman. Ini saya mengunjungi salah satu desa. Ini salah satu pengrajin Mas Totom Yulianto ini ya. Jadi salah satu pengrajin. Sebenarnya ada pengrajin yang lain. Di daerah sini juga. Piring. Juga menghasilkan bronjong kayak gini teman-teman. Selain itu juga tempat sampah. Ini ukuran. Ambilin dulu ya tempat piring. Nah, kalau dulu kita kenalnya dengan bambu ya teman-teman, ternyata sekarang pakai plastik daripada dibuang nih dipakai untuk kerajinan teman-teman. Tapi ini kayaknya wah ini tempat piring. Oh tempat piring juga. Tempat piring tapi belum ada tutupnya, nanti nih kasih piring nih muat 50 biji piring nih Pak. Oh berarti piring yang untuk ewo apa itu? Ewo nih kan untuk sewaan nih kan. 50 nih. Nah, tapi nanti ada tutupnya tapi belum jadi tutupnya. Kan salah satunya juga tempat untuk menempatkan piring. Itu satu lapis saja ini berarti? Satu lapis 50 biji. Jadi ada tempat sampah. Tempat sampah gitu, bronjong. Nah, tempat ini kurungan ayam sebentar ya. Oh, kurungan ayam juga teman-teman ternyata. Sebelah sana sebentar. Tak bawahnya sini aja, Om.
Itu kok kayak dinding barang itu. Nggih, lah niki anu apa niki? Buat gedek, Pak. Oh, lah. Ternyata untuk dinding juga ini, teman-teman. Yang itu ya, teman-teman, dibikin dinding juga bisa. Ini memang kayak anu, teman-teman. Kayak bambu. Jadi dulu kita harus bambu dipotong 1 meteran atau berapa. Kemudian istilahnya disisir, ya, disirat. Namanya apa? Ini. Wah, ini pengembangannya ini. Kurungan ayam. Ada kurungan ayam. Oh, ini kurungannya. Oh, ini pakai. Ini besi-besi. Nah, ini juga beli ya kalau ini. Ini belinya di Klaten juga nih, Pak. Pedan. Oh. Pedan. Ini kurungan jago, teman-teman. Nggih, kurungan jago. Oke, jadi ini salah satu lokasi untuk pembuatan dari salah satunya bronjong. Ada tempat sampah, ada tempat piring, dan juga kurungan ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada tempat-tempat yang lain juga ya, Mas. Iya, ada, masih banyak. Di pas juga ada. Di penduduk sini tuh banyak pengrajin bronjong berarti. Ini setiap rumah biasa. Kalau awalnya gimana nih, Mas? Kalau boleh tahu awalnya dulu kok bisa? Awalnya nih dulu kan sini pengrajin bambu. Oh, bambu ya. Bambu yang itu nih, pengrajin bronjong bambu nih. Terus ada salah satu, ada salah satu di sini Pak Yadi namanya, yang pertama nih Pak anu berinovasi bikin plastik kan, ini bronjong plastik nih. Terus semua desa nih ikut-ikut. Oh, nggih. Jadi sebenarnya awalnya bambu. Ini generasi ke berapa? Generasi kedua mungkin. Generasi pertama itu bambu. Tapi ya tetap bronjong ya. Tetap bronjong, nggih. Bronjong ya tempat sampah ya sama kayak gitu, ngoten niku, tapi dari bambu. Dari bambu. Nah, terus saya juga pernah dengar desa Mertelu itu juga katanya ya. Pernah dengar itu? Belum pernah nek Mertelu. Jadi katanya Mertelu juga, tapi dia cenderung ke bambu. Kapan juga mau ke sana sebenarnya. Nggih, nek bambu niki sudah ditinggalkan semua, ganti sampah plastik ini. Namanya plastik apa ya? Plastik PET. Oh, plastik PET. Nggih, plastik PET. Ini ada apa ide lain nggak, Mas Totom, ini untuk ide buat apa gitu? Ada sebenarnya plafon itu, buat plafon itu nih. Plafon sudah ada. Dan tapi udah pernah belum? Saya belum pernah, tapi tetangga saya ingin bikin. Tetangga saya pernah bikin plafon untuk ini. Ini apa nih kan plafon ini? Ya, karena ini kan kalahnya cuma sama api. Kalau sama nopo nih, anu matahari niku nggak pengaruh nih. Nek kalau sama api didekatkan api langsung mengkeret nih. Oh gitu. Jadi kelemahannya api, teman-teman. Jadi kalau ada api yang panas mungkin hampir 100 derajat gitu. Api dekat langsung mengkeretnya berarti dia kayak apa ya begini? Koyo botol aqua itu. Betul. Ini kan ini sebenarnya guys, aslinya guys sama persis sama botol aqua dan sebagainya nih wanunya nih bahannya. Tapi ini kan dikasih warna, Om. Pembuatannya pabriknya kan sama seperti itu, kan dikasih warna. Nah, ini sebenarnya nek kita pikir-pikir itu kan ya, Mas Tom. Plastik itu sebenarnya nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa berpadu. Lah niku 100 tahun katanya. Jenengan gimana nih, sampahnya kemana ini? Ini boleh tanya. Ini sampahnya nggih. Niki laku lagi dijual. Oh, laku. Nggih, jadi dijual niku toh. Di bekasnya niku, di potongannya niku dijual lagi ke niku buat ember-ember. Oke, ini kita melihat limbahnya yang tadi ternyata bisa dimanfaatkan lagi ya, teman-teman. Jadi ada pengepul lagi ya, Mas Toto? Ada pengepul lagi. Niki niki limbahnya kan seperti ini, Om. Oh. Niki potong-potongan. Ini potong-potongan habis untuk bikin bronjong dan bikin tempat sampah. Ini potong-potongan seperti ini. Dan nanti ini diambilin lagi sama pengepul. Dibeli lagi. Per kilo? Per kilo per kilo. Per kilo berapa nih pengepul? 1.200 lah. Oh, ya lumayan, Om, bekas. Bekas. Tapi kalau yang itu 8.000, Om. Oh, yang dipakai, yang masih bisa dipakai ini 8.000. Tetapi setelah potongan kecil jadi 1.200, 1.000. Oke. Oh iya, Mas Totom, ini harganya terus berapa ini, Mas? Niki harganya yang besar niki, Om. Niki kan ada ukuran nih, ada beberapa ukuran saya. Nah, niki kan yang besar. Yang besar niki kalau sudah jadi, sudah dikasih kayu,
niku 140.000. Oh, 140.000. Cuman 140.000 teman-teman. Oh nggih. Terus yang tanggung niki nomor 2 ini. Nomor 2 niki 130.000. Niki lebarnya 35. Oh, 35. Kali 35 ini tadi 40 ya? Nggih, 40-an 35. 35 kali 35. Sana. Terus yang paling kecil ini adalah 33. Oh, 33. Kok nanggung, Mas? Kenapa nanggung? Nggih, kalau 30 kekecilan. Oh, gitu ya. 33. Niki pas untuk nganu. Niku namanya bebek. Pas untuk jeligen. Nah, nggih, pas untuk jeligen niki 33 niki jeligen buat kulaan bensin nih. Oh, jadi ternyata ada keperuntukannya. Nggih. Ini ukuran jeligen bensin ya. Jeligen bensin. Lah niki buat yang kecil lah niki untuk ngalas, buat niki yang tanggung niki buat nganu ngarit dan buat panen-panen. Lah kalau ini yang besar niki buat angkut wedhus, bisa kambing. Kambing. Nggih, kambing. Ternyata nah ini kok bisa membuat beberapa macam ini karena request atau apa ini? Nggih. Ya sebenarnya dulu karena request dan ya karena mbah-mbah dulu yang begitu dulu. Jadi dulu kan juga seperti itu ya. Jadi ini ternyata dari dulu itu sudah ada tipe-tipe 1, 2 dan 3 ini ya. Nggih. Si ontel juga ada tapi ini baru habis kok. Oh, yang untuk sepeda. Sepeda ontel juga ada, nggih. Anunya gini ya kecilnya nggih. Tapi ukurannya yang sama kalau sama. Oh, berarti yang sepeda ontel ada teman-teman, bedanya di sini. Nggih, tapi lebih murah mesti kan. Nggih. KTE pira, Mas? 10.000. Tapi sekarang agak kalau ontel kan peminatnya kurang banyak. Tidak banyak nggih. Sekarang motor nggih. Oke, teman-teman. Nah, ini kayunya ini kulaan atau kayunya ini ada yang bikinkan nih. Niki kayu maoni namanya. Niki dibikinkan satunya niki 3.000 satu ukuran niki 160. Oke, 160 tahu lenu napa niku? Lebarnya niki 6 cm, terus niki 1,5 cm. 2 cm lah, berarti maoni semua ya? Nggih, maoni ya, di sini maoni semua. Karena maoni itu setiap sebenarnya selain maoni bisa nggak itu? Bisa, selain maoni bisa, tapi kan niki warnanya merah, lah menarik pembeli gitu. Oh gitu ya. Selain itu juga niki enteng, dipaku juga nggak pecah Oh itu ya. Kalau kasiah kan ini kok berat, nanti saya bawa ke Jogja setor pakai motor kan bawanya kadang 15 biji. Jadi tumpuk nih satu kali tumpuk bawa 15 biji, mungkin kayunya berat-berat kan buatan kuat. Nah ini saya tanya ini setornya kemana saja ini? Dari selama ini setornya niku ke beberapa provinsi, Jogja, terus Wonogiri ada, Wonosari, Wonosari, Solo, terus terus adik saya ini kok daerah Jawa Timur. Sampai Jawa Timur? Adik saya. Nah ini teman-teman, ternyata Gunung Kidul ini punya potensi ya, ini di desa di daerah Sambeng ya. Ini ternyata potensi brojong ini sampai keluar daerah ya. Kemarin saya dianu orang Malaysia tapi nggak jadi. Oh nggak jadi pesan ya? Gitu. Soalnya pengiriman nggak bisa. Malaysia itu di apa nih? Lewat inbox. Saya kan sering juga di Facebook itu iklan ya. Susah di pengirimannya. Susah di pengiriman. Tapi pengirimannya ada sebenarnya. Jakarta, daerah luar Jawa itu banyak sekali peminat, tapi pengiriman saya belum bisa. Pengiriman kargonya mahal sekali, 150 lebih. Kalau per apa? per biji. Jadi per biji. Kan kena volume nih, kena volume. Di nopo niku di kargo niku kena volume. Lah jadi Jakarta 150 sama harganya lebih mahal ongkirnya. Jadi enggak nganrot. Repot juga ya, mending yang dekat-dekat ya. Yang mending yang dekat-dekat. Terus saya rada berhenti kemarin kan sering online terus. Nah, terus terkendala niku saya agak berkurang online-nya. Nah, ini mau tanya ini, kalau berarti besok kalau ada yang pesen ini ada batasan daerah enggak ini? Selama ini. Kalau masih bisa menjangkau, kalau mau naik daerah Cilacap, kemarin Cilacap ambil ke sini sendiri. Yang Cilacap. Oke teman-teman, jadi silahkan yang agak kira-kira nggak bisa menghubungi saja di nomor di bawah ini ya teman-teman. Wonogiri dan sebagainya. Silakan dihubungi ini atau di deskripsi nanti saya cantumkan
Ini salah satu. Nanti kalau kewalahan bisa ngambil di temannya kayaknya. Siap, nggih. Oke, terima kasih Mas Toto. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol dengan salah satu pengrajin bronjong dan juga tempat sampah di daerah Sampeng Gunung Kidul yang bisa menjadi potensi ya, salah satu pengrajin bronjong. Ternyata di daerah sini mayoritas dari zaman dulu itu memang pengrajin bronjong yang awalnya menggunakan bahan baku bambu ya, kemudian beralih sekarang menggunakan bahan baku plastik ya. Plastik, ada yang menggunakan bekas untuk mengikat bahan kapas dari pabrik tekstil ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sajikan kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan potensi desa Gunung Kidul lainnya.